Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Santi. Saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 4. Nah, yang pemateri kedua adalah Yulia Fitri Anjani. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yakni saya mendapat bagian poin A dan B. Yang ini pertama adalah poin A, pengertian media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk atau jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Beberapa ahli, sekarang kita akan membahas menurut para ahli ya. Menurut para ahli, Syahram mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Nah, sedangkan menurut Garlajan dan Eli, media pembelajaran adalah apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap, sehingga guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Nah, jadinya menurut Rahman ini dan Eli ini, semua yang yang terlibat dalam sebuah pembelajaran itu adalah sebuah media, seperti buku, teks, dan sekolah atau sebagainya. Nah, jadi kita akan menyimpulkan bahwa media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dalam merangsang pikiran atau perasaan, perhatian, dan minat siswa demikianlah rupa sehingga proses pembelajaran itu berlanjut, karena ada suatunya pesan dan informasi. Itulah termasuk dari kesimpulan media tersebut. Oke, kita lanjut bahas yang poin yang kedua adalah, kita persingkat waktu saja ya. Poin yang kedua adalah prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. Prinsip-prinsip dalam memilih media pembelajaran adalah dapat diamati berupa tingkah laku. Jadi dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip active learning adalah tingkah laku yang mendasar, yang selalu nampak dan menggambarkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Nah, kita langsung saja. Ada beberapa yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam memilih media untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan. Di sini saya akan memaparkan 8 prinsip pemilihan media pembelajaran. Di antaranya adalah prinsip efektivitas dan efisien. Apa sih prinsip efektivitas dan efisien ini dalam konsep pembelajaran? Yakni efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Jika semua tujuan pembelajaran telah tercapai, maka pembelajaran tersebut disebut dengan efektif. Sedangkan efisien adalah tujuan pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan media, waktu, dan sumber daya lain minimal seminimal mungkin. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah prinsip taraf berpikir siswa media. Prinsip taraf berpikir siswa media hanya berfungsi sebagai alat pintu dalam kegiatan belajar, yakni merupakan sarana yang dapat memotivasikan belajar, memperjelas dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, dan mudah dipahami. Harus yang konkret ya, ketika kita membuat suatu media juga harus yang konkret, harus yang jelas, harus yang nyata, harus yang bisa masuk akal oleh anak usia dini, yaitu terutama untuk PAUD. Nah, yang ketiga adalah prinsip interaktivitas.
Nah, prinsip yang ketiga ini yang harus diperhatikan dalam pemilihan media dan pembelajaran di kelas adalah interaktivitas tersebut. Seperti besar kemungkinan bahwa siswa dapat berinteraksi dengan media pembelajaran. Makin interaktif, makin bagus media pembelajaran itu karena lebih mendorong siswa untuk terlibat aktif dan belajar. Misalnya saat mengajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Contoh media dalam pembelajaran SD yang dapat digunakan dalam video tentang bagaimana cara melakukan operasi hitung bilangan bulat tersebut. Atau guru dapat juga menggunakan media pembelajaran multimedia interaktif pembelajaran mandiri tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, kita lanjut yang keempat adalah ketersediaan media pembelajaran. Media untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran dan mempunyai interaktivitas yang tinggi. Guru harus melihat ketersediaan media yang akan digunakan oleh guru tersebut. Yang kelima adalah kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu komponen dalam lingkungan pembelajaran yang dapat merangsang peserta didik untuk belajar. Nah, jadinya media ini sangat dipentingkan, sangat diperlukan untuk perkembangan pembelajaran agar pembelajaran itu berjalan dengan efektif, berjalan dengan lancar, dan siswa juga bisa merasa nyaman, merasa mudah paham dalam suatu pembelajaran. Itulah sangat penting media sangat berperan dalam suatu pembelajaran. Yang keenam adalah alokasi waktu. Isu tersediaan waktu dalam pembelajaran memang sangat krusial. Guru selalu dikejar waktu untuk menyelesaikan tuntunan kurikulum. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang not band efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran mempunyai relevansi yang baik dengan materi pembelajaran dan sebagai kelebihan lain pun kadang-kadang terpaksa harus disampaikan bila alokasi waktu terjadi ketimbang yang penting. Yang ketujuh adalah fleksibilitas atau kelenturan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar di kelas seharusnya memiliki fleksibilitas atau yang tadi saya sebutkan kelenturan yang baik. Media pembelajaran itu dikatakan mempunyai fleksibel yang baik apabila dapat digunakan dalam berbagai situasi. Nah, baru bisa dikatakan dalam fleksibilitas media pembelajaran. Yang terakhir adalah keamanan penggunaan media pembelajaran. Kadangkala guru harus hati-hati memilih media pembelajaran. Ada media pembelajaran yang kalau tidak hati-hati dalam penggunaannya dapat mengakibatkan kecelakaan atau siswa terluka. Nah, itu juga paling penting dalam pemilihan media pembelajaran untuk keselamatan siswa, untuk keamanan siswa. Nah, mungkin mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam presentasi saya. Saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh Yulia Fitri Anjani bagian ketiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.